Halo, selamat pagi yang sudah menonton pagi hari ini. Bu Arum berharap kalian sudah pada mandi nih ya. Atau belum mandi nih, baru bangun tidur. Oke anak-anak, nanti sebentar lagi pada pukul 8 Bu Arum akan memulai pembelajaran bahasa Inggris secara online. Ya, sebenarnya tidak online, nanti seandainya kalian membutuhkan rekamannya, nanti akan saya unggah juga di Instagram saya, nanti di bagian apa namanya TVG, nanti bisa dilihat di sana atau bisa juga saya unggah di YouTube. Jadi nanti bagi yang merasa ketinggalan dengan materi tentang recount text bisa tetap mengaksesnya. Untuk yang sudah hadir di sini boleh menuliskan nama kelas ya, nomor absen. Nanti akan Bu Arum catat sebagai nilai plus kehadiran dalam bahasa Inggris. Meskipun ini kelas tidak wajib hadir ya, tetapi yang hadir tentu saja mendapatkan poin plus ya. Nanti yang menonton di sini sekarang bisa menuliskan nama dan kelasnya. Kalau ingin bertanya juga boleh. Jika ingin bertanya, nanti juga boleh pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Ya. Bentar lagi kan kita mulai. Ini masih kurang 2 menit. Ibu Arum sengaja pakai earphone supaya penjelasan saya jelas dan suara saya bisa terdengar dengan jelas juga bagi pemirsanya. Kenapa Bu Arum merencanakan nanti setiap kali pelajaran bahasa Inggris, Bu Arum akan mengadakan siaran langsung untuk mengatasi beberapa siswa yang mengalami mengalami kesulitan untuk memahami materi bahasa Inggris. Untuk yang sudah paham, tidak ada masalah, gampang sekali karena Bu Arum memang berusaha memberikan materi yang bisa kalian terima. Oke anak-anak, saya lihat waktu di sini. Oke, untuk yang belum Bu Arum admit ya, belum saya terima, bersabar saja, nanti kalian bisa menonton versi rekamannya. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Seperti biasa dalam pembelajaran, sebelum kita memulai pelajaran, before we start our lesson, we will pray together. Mari kita tundukkan kepala sejenak hari ini, mengucapkan syukur atas segala rahmat Allah, karunia Allah. Kalian hari ini masih sehat, masih punya pulsa, ada wifi, bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Mari kita syukuri. Mari kita tundukkan kepala, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pagi hari ini as I have written in your WA group ya, di WA group Bu Arum sudah menuliskan bahwa materi pagi hari ini adalah recount text. Pada pertemuan sebelumnya minggu kemarin Bu Arum juga sudah meminta kalian untuk browsing lewat internet. Apa sih recount text? Alasannya apa Bu Arum minta kalian untuk browsing? Supaya ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian tuh sudah punya modal, udah ngerti. Rakitang ya cuman 10% udah paham, oh recount text itu apa toh? Nah, kemarin yang sudah yang sudah mengirimkan tugas tentunya tahu ya, yang kalian tulis recount text adalah sebuah teks yang bagaimana kemarin? Berfungsi untuk recount text adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan peristiwa atau kejadian masa lalu. Jadi kita hari ini akan membahas lebih lanjut tentang itu. Ada beberapa catatan kemarin yang kalian kirim, itu ada yang betul, ada yang tepat, ada yang miss ya. Mungkin ngasal yang isinya, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting Bu Arum itu apapun hasil yang kalian kirimkan itu Bu Arum selalu menghargai.
Jadi tidak ada alasan kamu tidak mengumpulkan tugas karena Bu nanti salah bagaimana? Enggak ada salah, enggak ada betul. Kamu berusaha dulu karena saya melihat bagaimana keinginan kamu belajar itu dari partisipasi kalian dalam pembelajaran. Bagaimana Bu Arum akan tahu kamu itu belajar atau tidak? Biarkan Bu Arum tahu sejauh apa kamu belajar. Seandainya nanti ada kekurangan, maka Bu Arum akan menjelaskan, oh berarti kamu belum mudeng, begitu ceritanya ya. Jadi jangan jangan ragu-ragu untuk mengirimkan tugas. Yang baru bergabung ya, silakan menuliskan nama, kelas, nomor absen kalian. Siapa yang hadir dalam sesi pembelajaran langsung hari ini akan mendapatkan poin plus. Kenapa plus? Karena kalian punya semangat plus. Kalian meluangkan waktu, meluangkan kuota untuk mengikuti pembelajaran Bu Arum hari ini. Itu adalah sebuah nilai plus. Jadi pastikan kalian menuliskan nama kalian, dalam di pesan. Oke, anak-anak, mari kita menuju ke materi. Semua tadi malam sudah membuka, tadi pagi sudah membuka ya. File PTT dari Bu Arum, PowerPoint dari Bu Arum sudah dibuka ya. Oke, mari kita lihat kembali apa yang dikirimkan Bu Arum tadi malam ya. Nah, ini yang saya kirimkan pada kalian tadi malam. Materinya adalah tentang recount text kelas 8 semester genap. Ini merupakan KD 3.4 dan 4.4. 3 itu nanti adalah penilaian pengetahuan yang kayak ulangan itu. Kemudian itu tugas-tugas lah, itu masuk ke KD 3. KD 4 itu adalah keterampilan, menguji seberapa terampil kalian dalam materi recount text. Misalnya, contoh penilaian keterampilan itu kalau Bu Arum meminta kalian untuk berbicara kemarin yang direkam itu, yang di video, itu adalah penilaian keterampilan. Kemudian ada juga tertulis. Kemarin Bu Arum minta kalian untuk membuat kartu ucapan. Itu adalah penilaian keterampilan. Oke. Nah, ini nanti unitnya adalah unit 4. Jadi 3.4 dan 4.4. Kita lanjutkan. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran itu nanti akan menjadi acuan kalian. Bu Arum nanti itu mau menguji apa? Bu Arum tuh mau mengambil nilai apa? Nah, di sini setelah mengikuti pembelajaran secara daring, peserta didik dapat 1. Menyebutkan secara tertulis definisi dari recount text. Jadi nanti setelah kamu belajar, setelah kamu mengikuti pembelajaran dengan saya, kalian sudah bisa menyebutkan secara tertulis definisi dari recount text. Yang kedua adalah menyebutkan secara tertulis generic structure, kemudian ciri-ciri dan tujuan komunikatif dari recount text. Kemudian berikutnya tujuan yang ketiga adalah menganalisa contoh recount text. Jadi nanti setelah pembelajaran, tadi pagi saya lihat sudah banyak yang mengirim tugasnya Bu Arum, itu sudah mencakup ini tugasnya Bu Arum itu. Tujuan 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan. Kita yang pertama adalah mengetahui definisi dari recount text itu apa toh? Nah, definisi recount text adalah recount text tells a true events that happen in the past.
Text recount itu menceritakan kejadian-kejadian nyata yang terjadi di masa lampau. Jadi intinya recount text itu adalah kamu menceritakan. Recount text itu kamu bercerita. Kamu bercerita kayak misalnya kamu lama nggak ketemu Bu Arum nih, terus Bu Arum, apa nih kegiatan kamu? Misalnya saya bertanya kepada Monica misalnya, Monica kamu kemarin apa kegiatan tahun barumu Monik? Nah, oh Bu Arum kemarin waktu tahun baru toh Bu, saya itu ditinggal bapak sama ibu pulang kampung. Saya sendirian di rumah, jadi saya tahun baru kemarin sendirian, saya sedih Bu Arum. Saya berharap tahun depan ketika tahun baru saya lebih banyak punya teman. Itu apa yang dilakukan oleh Monica saat itu? Dia sedang melakukan memberikan utterance atau cerita, teks recount. Recount itu bercerita. Bu, waktu saya TK dulu Bu, waktu saya masih TK, umur 5 tahun, saya itu nakal sekali Bu. Saya pernah menumpahkan molto di atas meja makan. Nah, misalkan seperti itu. Itu bercerita. Jadi, yang namanya recount text itu adalah menceritakan, tells a true events, kejadian yang dialami, yang pernah dialami, yang terjadi di masa lampau. Terus apa sih di sini yang kedua yaitu purpose-nya, tujuannya apa? Kamu itu bercerita seperti itu apa tujuannya? Kenapa orang bercerita? To entertain people, by telling the past experience. Kamu kan menghibur ya ceritanya ya. Menghibur orang dengan menceritakan pengalaman masa lalu. Menghibur. Kalau kamu lihat dulu acara tayang-tayang di televisi, yang variety show itu. Di sana banyak sekali recount. Ketika kamu menonton sinetron itu juga ada salah satunya yang recount. Contohnya apa ya? Sinetron yang menceritakan hati istri apa itu? Ya, kata hati istri atau apa itu adalah sebuah recount. Kemudian apalagi kan berdasarkan kisah nyata. Jadi cerita-cerita yang berdasarkan kisah nyata itu masuk kategori pada recount text. Bu Arum berharap sampai di sini kalian paham apa itu yang disebut dengan recount text. Jadi recount text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menceritakan kejadian nyata yang pernah terjadi, yang pernah dialami. Oke ya, sampai di sini Bu Arum akan lanjutkan ke slide berikutnya. Language characteristic. Ya, sini. Ciri-cirinya apa text recount itu? Sebenarnya kalau ini tidak hanya untuk text recount ya, tetapi ini untuk mempermudah kalian dalam pemahaman text recount. Yang pertama, karena bercerita tentang masa lalu, tentang sesuatu yang sudah lewat, sudah lampau, maka di sini menggunakan past tense. Apa toh past tense itu? Nanti dalam satu sesi Bu Arum akan khusus membahas tentang past tense. Ya, nanti ada satu sesi, nanti mungkin Bu Arum akan mengadakan secara langsung lagi. Khusus kita akan bahas mengenai kata kerja bentuk kedua. Kenapa? Karena kamu untuk nanti pada akhirnya kan kamu harus menyusun nanti. Pada akhirnya kamu harus menuliskan recount text. Maka perlu pembekalan itu ya. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua karena menceritakan masa lampau. Di sini nih we went to a zoo. Kalau kata kerja bentuk ke satu kan go, bentuk keduanya adalah when nih, when we went to a zoo. I am happy, tapi karena bentuknya lampau menjadi I was happy, begitu ya. Oke, itu adalah ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah using conjunction and time connective to arrange event.
ya. Jadi ciri-cirinya adalah menggunakan kata hubung, conjunction kata hubung, time connective kata keterangan penghubung, time connection penghubung waktu. Misalnya after, before, after, setelah itu, sebelum, itu namanya time connective. Lalu conjunction itu apa? And, but, because. Nah, itu namanya conjunction kata hubung. Tapi kalau yang time connective itu contohnya before, after that, ya, then, lalu, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah using adverbs and adverbial phrase to mention a place, time, and manner. Adverbs, adverbial phrase. Phrase itu frase yang diawali dari adverb. Adverbnya itu apa toh adverb? Kata keterangan. Yesterday itu adverb, keterangan waktu. Kapan? Kemarin. Nah, gitu. Kemudian adverbial phrase itu contohnya ini yang after that. At my house, at. Ya. Di mana? At my house. Adverbial phrase. Jadi kata keterangan untuk mengawali sebuah frase yang diawali dengan kata keterangan. Lanjut, yang keempat, using action verbs. Saya kira untuk action verbs ini tidak hanya melulu di di recount text. Teks-teks yang lain juga banyak yang menggunakan action verbs, kata kerja. Aksi ini melakukan sesuatu. Bagaimana sampai di sini? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Nanti kalau belum paham diulangi lagi ya. Kemudian kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Baiklah anak-anak, sekarang setelah kita belajar mengenai language characteristic, kita akan lanjut ke generic structure. Bu Arum dulu pernah di pembelajaran sebelumnya mengatakan pada kalian generic structure itu apa toh? Generic structure adalah bentuk dasar. Nek jenenge sepeda ontel, ya, sepeda kayu itu yang kita kenal itu rodanya ada 2. Rodanya kecil, kemudian ada alat pedalnya, ya toh? Kemudian ada remnya, ada rantainya yang kelihatan. Yang jelas itu yang membedakan dengan sepeda motor apa? Kalau sepeda ontel itu tidak berbunyi, kalau sepeda motor itu ada mesin yang ditempelkan di sepedanya. Nah, generic structure itu seperti itu. Sehingga ketika Bu Arum mengatakan, kemarin saya jatuh dari sepeda, yang kamu bayangkan saya naik Honda, atau naik sepeda balap itu. Nah, pasti kamu gak akan membayangkan saya naik Honda atau naik Suzuki atau naik Yamaha ya. Saya naik sepeda, saya jatuh dari sepeda. Kemarin sepeda motor saya disenggol sama, berarti di sini yang terbayang di benak kalian adalah sepeda motor. Ketika saya membicarakan mengenai buah limau, jeruk limau. Apa yang terbayang di benak kalian? Ya, kecut. Jeruk limau itu kecut. Jadi generic structure bukan generic structure ya, bentuk dasar dari jeruk limau itu warnanya kuning, rasanya asam, jeruknya berbentuk agak besar, warnanya kuning, rasanya asam. Atau kemarin yang saya contohkan gajah. Ketika saya bicara tentang gajah, semua yang kenal gajah akan tahu gajah itu gede ya toh, kakinya 4. Kalau dulu zaman kamu TK kan ada lagunya tuh, gajah-gajah kowe tak kandhani jah, meripat kaya laron, irung dawa kuping gedhe. Apa ya kemarin? Atik nganggo telale. Nah, belalai, telale itu adalah generic structure dari seekor gajah. Begitu. Jadi kalau generic structure itu apa toh Bu? Ya generic structure adalah bentuk dasar. Nah,
Sama halnya dengan seperti benda-benda yang disebutkan Bu Arum, benda dan binatang yang disebutkan Bu Arum, recount text itu juga punya bentuk dasar, sehingga ketika kamu nanti melihat sebuah teks, kamu langsung tahu, ini pasti recount text. Loh kok kowe ngerti nek kowe recount text? Nah, itu fungsinya belajar. Jadi nanti ketika kamu menjumpai sebuah teks, baik itu dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa, sama sebenarnya. Prinsip dasar bahasa itu sama. Mungkin bahasa Indonesia saya kurang tahu ya nama istilahnya apa, recount text itu menceritakan pengalaman itu apa dalam bahasa Indonesia istilahnya. Kalau dalam bahasa Inggris adalah recount text ya. Mari kita lihat sekarang generic structure-nya. Oke, inilah generic structure-nya. Nah, generic structure-nya kemarin kamu sudah pada pinter-pinter tuh bisa nulis ya. Tapi ada beberapa yang salah kemarin saya lihat. Orientation, events, dan reorientation. Nah, orientation introduces the topic or event. This paragraph produces. Jadi Bu Arum dulu kemarin sudah pernah bercerita kepada kalian ya, kalau misalnya kamu itu mau mengawali bercerita jangan mak bedunduk ujuk-ujuk. Ada prolognya misalnya, hey guys, ini guys tak kasih tahu guys berita terbaru. Ya, gosip-gosip itulah ya. Berita terbaru guys. Tadi malam pasti kan diawali seperti itu. Kan kamu tidak bisa, misalkan mau cerita dalam sebuah komunitas begitu, kamu teman-teman lagi kumpul langsung lari jauh, duduk sampai sana langsung, tulang-tulangan. Sing tulang-tulangan ki sopo? Yang suap-suapan itu siapa? Di mana dan kapan? Hebohnya di mana? Coba kalau misalnya kamu awali dengan, guys, gosip terbaru, guys. Tiger baru saja jadian, guys, sama anak kelas 8A, guys. Itu namanya prolog. Prolog itu menjawab pertanyaan, who, sopo sing arep mbok ceritakan. Siapa yang akan kamu ceritakan siapa? Oh, Tiger. Berarti di sini menjawab pertanyaan who. Kemudian Tiger jadian sama anak kelas 8A. Berarti masuk pertanyaan yang mana itu prolognya? What? Enek kejadian apa toh? Loh, jadian. Lah kapan kejadiannya? Kok kamu tahu kalau mereka itu jadian? Tadi malam, guys. Aku lihat mereka, guys. Mampir neng kafe, guys. Nah, itu. Jadi, who-nya siapa? Tiger. When-nya kapan? Tadi malam. What-nya apa? Jadian. Where-nya apa? Di kafe. Kafenya nggak disebutkan namanya, tapi udah tahu jadiannya di kafe. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Jadi, urutan dalam sebuah pembuatan cerita itu selalu diawali dengan orientation. Digiring dulu. Ya, digiring dulu. Jangan tiba-tiba tek enggak. Gitu. Suatu saat nanti kalau kamu jadi bos, ya, kamu jadi bos dengan anak buah juga harus jelas. Anak buahnya dikasih tahu. Ayo kumpul dulu dengan sini kumpul. Hari ini saya akan mengadakan pemeriksaan, pembukuan. Jadi tolong semua dipersiapkan baik-baik. Jadilah bos yang baik, kasih kesempatan anak buahmu untuk persiapan. Sama ketika kamu ingin bercerita pada orang lain, siapkan dulu yang kamu ajak cerita itu. Biar orang atau yang kamu ajak cerita itu mau mendengarkan ceritamu. Jadi jangan cerita kok ngelunyur gitu, tidak. Paham ya dah? Jadi orientation fungsinya adalah mengarahkan, memperkenalkan dulu. Kamu nanti suatu saat kalau sudah dewasa juga begitu dengan orang tuamu. Kalau punya pacar ya dikenalin dulu ke orang tua. Jangan tiba-tiba mak plenting gitu. Nah, tidak ada hujan, tidak ada angin, sudah bawa cucu pulang ke rumah. Emangnya kucing, ya kan? Kucing itu kan nggak bilang-bilang. Tahu-tahu pulang-pulang bawa anak. Loh, siapa suaminya? Kucing. Nah, jangan sama dengan kucing ya. Oke. Jadi nanti kamu juga seperti itu. Ibunya dikasih tahu, bapaknya kasih tahu, bapak, ibu saya sudah punya pacar. Sopole.
Rumahnya mana, Le? Pekerjaannya apa, Nduk? Nah, kan? Itu namanya orientation. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah orientation, kita akan masuk pada event. Event, nggak biasa mengatakan orang Jawa itu kan event, event atau event gitu ya. Nah, event adalah this is where the recount is told in chronological order. Jadi event itu ya kejadiannya apa gitu lah. Tadi sudah saya kasih contoh kejadian Tiger, kejadian dengan anak kelas 3 8A misalnya. Piye ceritanya piye gitu loh. Ceritanya piye sehingga kamu berkesimpulan bahwa Tiger ini jadian dengan anak 8A. Nah, mulailah kamu bercerita, masuk ke event. Event ini ada syaratnya, Cah. Chronological. Nah, chronological order. Harus ada urutan yang kronologis. Awalnya ki piye? Ora tiba-tiba terus suap-suapan. Yo, loh, awalnya suap-suapan tuh apa gitu loh. Awalnya sebelum suap-suapan tuh apa gitu loh. Kemarin toh. Jadi ceritanya itu kemarin kan aku tuh iseng-iseng main ke kafe sama kakakku. Aku tuh lagi pengen itu loh, smoothie blueberry itu loh, enak banget nih kafe kui tenan. Nah, waktu saya ke sana sama kakak saya itu di pojokan itu pas dilalah ki Tiger ki gak nyuapin ceweke kuwi. Nah terus aku yo kaget tanda, kan kaget tanda, kena ceritakan ngono ta. Aku kan kaget terus tak ingeti. Lah Tiger ki terus ngingok bocah isin banget. Nah, itu urutan kejadian. Jadi awalnya dari apa? Dia masuk ke kafe dulu bersama kakaknya. Nah, perjalanan ketika dia mau memesan mungkin atau proses sudah memesan, dia melihat ada temannya yang dia kenal itu. Dalam cerita Bu Arum ini, khayalan Bu Arum pada situ si Tiger itu misalnya kayak gitu. Itu namanya event. Jadi bercerita. Sampai sini paham? Atau kalau misalnya begini, kamu menceritakan tadi kemarin hari Minggu tuh aku ikut ibuku ke pasar Johar. Ibuku tuh mau beli kain di langganannya ibu di pasar Johar. Tokonya aku enggak tahu. Pokoknya aku tuh pengen ikut karena itu di Johar tuh ada saya mau cari aksesoris. Misalnya seperti itu. Kita berangkat karena enggak punya motor, kita berangkat naik trans. Jam 8 tuh aku udah mandi, udah rapi, ibu juga sudah, terus kita jalan sampai ke apa namanya itu? Terminal busway ya, apa itu namanya? Kok busway apa namanya? Trans ya di apa? Halte Trans ya. Kita nunggu di sana. Kebetulan hari itu kelihatannya bisnya nggak banyak, jadi kita nunggu cukup lama. Setelah menunggu setengah jam, barulah trans itu bisnya datang. Kemudian kita langsung menuju ke pasar Johar. Perjalanan ditempuh kurang lebih selama 15 menit. Kemudian sesampainya kita di pasar Johar, ibu langsung menuju ke toko kain langganannya. Saya menunggu cukup lama, ibu tuh kalau ngobrol nggak mau selesai-selesai karena dia sudah kenal baik dengan pemilik tokonya. Setelah dari toko kain, ibu mengantarkan saya untuk membeli aksesoris. Saya menuju dan seterusnya diceritakan. Jadi urut pertamanya opo. Persiapan mau ke pasar Johar tuh apa dulu? Mandi dulu, dandan dulu, nyegat bis dulu, naik bis, turun bis, lalu di Johar urutannya apa? Sampai selesai. Tak terasa waktu berlalu sangat cepat, tiba-tiba saja waktu sudah adzan duhur sudah terdengar. Aku kaget sekali, ternyata kelihatannya masih sebentar dan tiba-tiba saja sudah tiba sholat duhur. Ibu mengajak saya pulang karena sudah waktunya untuk beribadah sholat duhur. Kami pun kembali ke halte Trans untuk mengambil jalur pulang. Sampai di rumah, kita membuka belanjaan kita. Aku senang sekali hari ini karena aku mendapatkan aksesoris yang aku inginkan. Itu event. Terus yang terakhir disebutkan Bu Arum tadi, masuk ke kategori reorientasi.
reorientation. Aku senang sekali hari ini aku bisa mendapatkan aksesoris yang aku inginkan. Ini masuknya ke reorientation. Apa tuh reorientation ini? Is where the writer or speaker can give personal opinions about the topic or events. The writer or speaker may also comment on how this event or topic may affect other things in the future. Jadi reorientation ini adalah memberikan penilaian pribadi. Tadi mengatakan aku senang banget, aku bahagia hari ini. Atau misalnya kalau pengalaman itu memalukan misalnya. Dulu kamu mungkin waktu SD pernah yang namanya Kartinian. Bu Arum tuh dulu waktu SD itu pernah ikut Kartinian. Namanya anak SD dikasih jarik, dikasih gelungan kan pusing itu ya. Kemudian yang namanya anak pakai jarit pun masih lari sana lari sini. Kemudian satu kali ada got yang harus saya lompati. Nah itu saya nekat melompat. Gelunganku cah. Gelungnya Bu Arum itu lepas. Nah langsung semua teman ketawa. Bu Arum malu banget. Nah untuk menyimpulkan kejadian tadi bagaimana? I will never ever forget that moment. Seumur hidup saya nggak akan melupakan momen itu. Jadi ini yang dimaksud dengan may affect other, ya, may affect other things in the future. Jadi berpengaruh pada masa depan kalian. Masa depan itu maksudnya cerita masa depanmu. Ada sebuah kejadian yang sangat menakutkan sehingga kalian susah untuk lupa. Misalnya kejadian buruk dalam kehidupan kalian itu akan susah lupa. Itu kalau diceritakan masuk ke kategori reorientation. I will never ever forget. Nah, itu yang buat saya benci sama mie misalnya. Ada kejadian yang mengawalinya. Ada kan orang yang lihat mie itu langsung takut karena ketika melihat mie dia yang dibayangkan adalah cacing misalnya. Karena apa? Ada kejadian sebelumnya yang mengawali. Oke, saya berharap untuk yang generic structure sudah jelas. Di bawah slide bawah itu sudah saya terjemahkan. Kenapa saya terjemahkan? Supaya kalian belajarnya juga lebih enak. Oke anak-anak, sudah semua saya bahas. Sekarang kita menuju ke bacaan. Nah, ini ada bacaan tentang ini. Ya. My Adolescence, bacaannya My Adolescence. Ini salah satu contoh recount text. Adolescence itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kedewasaanku. Jadi dia mengisahkan proses dia menjadi dewasa. Dikatakan di sini orientation, lihat tuh yang berkotak kuning tuh ya, ada ditandai kotak kuning di sini. Orientation. Orientasinya yang mana? Pengawalannya, I had my adolescence when I was 13. Saya mendapatkan kedewasaan saya ketika saya 13 tahun. Orang disebut dewasa seperti apa toh? Tuh kamu pasti sudah dapat nih ya pelajaran biologi, pelajaran BK, ciri-ciri kedewasaan. Mungkin kalau perempuan itu mendapatkan menstruasi, kemudian kalau laki-laki itu mimpi basah itu ya. Itu kedewasaan, my adolescent. Tapi dia kelihatannya di sini tidak bercerita tentang yang itu, mengenai hormonal itu, tapi dia menceritakan dia merasa secara kejiwaan dia sudah dewasa. I had my adolescence when I was 13. Saya mendapatkan kedewasaan saya ketika saya berusia 13 tahun. Itu orientasinya. Jadi di sini siapa tokohnya? Jadi pertanyaan yang cocok tuh harusnya adalah who, ya lah. Sopo sing arep diceritake? Oh, I. Kapan kuwi? Nah, kapan berarti when. Nah, when kapan? Kemudian apa? What? Nah, I had my adolescence when I was 13. Jadi itu ada 3 pertanyaan. Jadi untuk what, when tidak harus semuanya ya saya. Tidak harus semuanya, nah itu tidak semuanya harus dipakai, bisa salah satu atau lebih dari 1, 2, 3, 4, jadi tidak harus semua unsurnya ada. Jadi kalau kamu nanti bercerita kok adanya cuman I saja, never mind. Ya, sini I had my adolescence when I was 13. Jadi di sini bisa menjawab pertanyaan who, bisa menjawab pertanyaan what, bisa menjawab pertanyaan when. Oke, berikutnya adalah event.
It started with acne that showed up on my face. Diawali dengan timbulnya jerawat di wajah saya. It was very annoying, mengganggu sekali. It lowered my self-esteem. Jerawat itu bikin rasa percaya diri saya turun. And I was embarrassed to come out of my house and play with friends. Saya merasa malu keluar dari rumah dan bermain dengan teman-teman. Saya juga pernah remaja anak-anak jerawat siji itu loh. Jerawat satu ke golek salon pas ditutupi. Jadi kalau ke sekolah itu dulu zaman saya Bu Arum masih SMP itu ya. Teman-temannya Bu Arum tuh biasa itu yang namanya wajah tuh penuh dengan salon pas atau tensoplas. Kenapa nutupi jerawat? Kan nggak masuk akal ya. Itu malah jadi kelihatan banyak kan jerawatnya tempelannya itu loh maksudnya, ya toh? Jadi dia menandai kedewasaannya muncul ketika timbul jerawat di wajahnya yang membuat dia merasa bete, merasa malu, tidak mau keluar rumah, tidak mau main dengan teman-teman. Fortunately, my mom gave me a good medicine. Untungnya ibu saya memberi saya obat yang manjur. Nah, in 3 weeks, dalam 3 minggu, the acne started to vanish, although to show some black spot in my face. 3 minggu jerawatnya sembuh dan meninggalkan bekas-bekas hitam. Itu event. Dia ceritakan kedewasaannya itu kapan. Nah, dia kan mau ceritakan kedewasaan nih. Berarti kedewasaan, kenapa dia mengatakan itu kedewasaan? Pertama-tama timbul jerawat, dia PT, kemudian ibunya memberikan dia obat, ternyata obatnya manjur, 3 minggu sembuh. Event. Ya, itu event. Lalu reorientation, that was my bad experience, pengalaman yang sangat buruk with adolescent, though there were still lots of good experience too. Ya, itu pengalaman yang buruk. Jadi dia mengalami masa kedewasaannya itu menurut dia buruk karena dia jerawatan tadi yang sangat mengganggu mentalnya. Tapi dia juga mendapatkan hal-hal baik selama proses kedewasaannya tadi. Jadi itu adalah kesimpulan reorientation. Jadi guys, anak-anak hari ini Bu Arum sudah menyampaikan pada kalian mengenai recount text itu seperti apa. Termasuk tadi generic structure-nya, ciri dasarnya. Kemarin ada yang menulis begini, recount text itu ditandai dengan judulnya. Judulnya itu mengacu pada apa yang diceritakan memang. Jadi judul itu adalah merangkum. Kamu mau cerita apa? Pengalaman my experience in Taman Mini Indonesia Indah misalnya. My journey to Bali Island. Berarti kamu bercerita tentang Bali aja. Kalau cerita Bali ya jangan sampai ke Jogja ceritanya. Begitu, ya. Oke, itu penjelasan ringkas mengenai recount text. Kemudian untuk slide-slide berikutnya adalah pertanyaan. Bu Arum berharap kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas ini tepat waktu karena tidak berat ya. Pertanyaannya juga seputar yang sudah kita bahas hari ini. Oke anak-anak, saya simpulkan kembali bahwa hari ini kita belajar tentang recount text. Apa itu recount text? Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian nyata yang pernah terjadi di masa lampau. Kemudian ciri-ciri dari teks recount itu adalah menggunakan kata kerja kedua, past tense. Ya. Kemudian tadi apa? Menggunakan kata hubung. Bisa juga menggunakan adverbial phrase, kata frase yang diawali dengan kata hubung. Kemudian menggunakan action word. Kemudian generic structure-nya adalah orientation, event, reorientation. Orientation berfungsi untuk mengantarkan, mengarahkan. Event berfungsi untuk menceritakan kejadiannya. Ingat, kejadiannya urut. Pertama sampai akhir harus urut. Dan yang ketiga adalah reorientation. Itu berfungsi untuk menyimpulkan. Oke? Bu Arum berharap bahwa dengan penjelasan ini sudah cukup jelas. Sekali lagi yang menonton pada saat ini boleh meninggalkan nama, nama kelas dan nomor absennya untuk tambahan nilai bahasa Inggris. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan. Tetap semangat belajar.
Jaga selalu, patuhi selalu protokol kesehatan, jangan banyak kumpul-kumpul. Kalau kumpul, pastikan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer selalu ada di tangan kalian. Ya, oke, see you guys. Terima kasih hadirnya. Saya akan tutup siaran langsung pagi hari ini. Sampai jumpa. Oh iya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini dilancarkan semuanya. Berdoa mulai. Selesai. See you guys. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.